Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang kami hormati insyaallah seluruh Dewan Guru dan jajaran para pengajar, khususnya yang membidangi maupun juga yang terkhusus ya dalam halaqah-halaqah Quran di SDIT Al-Mumtaz ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama senantiasa kita panjatkan rasa syukur serta segenap pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang insyaallah selalu kita berharap keberkahan, rahmat dan kasih sayang, terlebih ketika kita dihimpun dan berkumpul karena kalamullah ya, Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis kita ini majlis dan pertemuan yang insya Allah akan mendatangkan segenap kebaikan dan terutama syafaat Al-Quran kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan dan majlis yang kita berbicara dan kita berbagi ya, terkait dan berhubungan dengan Al-Quran ini memang harus selalu dan sering-sering untuk kita lakukan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk tajdidul mu'ahadah ya, kita memperbaharui ta'ahud kita, jadi perjanjian kita, karena Al-Quran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu tafallutan minal ibli fi iqaliha ta'ahadul Quran. Jadi kalian selalulah melakukan ta'ahud. Ta'ahud itu secara berkala kita memperbaharui komitmen kita, memperbaharui janji kita, ikatan-ikatan kita dengan Al-Quran. Karena ternyata Al-Quran ini kata Nabi SAW asyaddu tafallutan, paling cepat hilangnya, jadi paling cepat bergesernya. Apakah dari sisi motivasinya, sering kali kita kemudian mudah sekali mengalami kelemahan demi kelemahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sering-sering kemudian beliau mendorong kepada kita, memotivasi kepada kita untuk kita duduk bersama karena Al-Quran. Nah, mudah-mudahan ini insya Allah akan lebih mempersiapkan diri, terlebih ketika Bapak Ibu sekalian memiliki tugas yang tidak ringan ya, mempersiapkan generasi Qurani, melahirkan generasi yang cinta dengan Al-Quran. Maka yang pertama kali harus kita miliki ini stoknya, energinya itu kita yang akan mengalirkan. Maka kalau kita tidak memiliki, kita tidak akan pernah memberi ya. Faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu
pasti mereka tidak mungkin akan memberikan sesuatu itu. Maka kalau kita ingin mengalirkan energi kecintaan, kenikmatan ya, kesyahduan ya, kerinduan terhadap Al-Qur'an, maka yang pertama kali harus kita miliki, kitalah yang pertama. Kitalah yang harus kemudian mengalirkan itu. Maka pentingnya bagi kita untuk setiap saat dan setiap waktu memperbaharui. Karena semangat ya, Al-Qur'an ini yang mesti harus kita tularkan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sumber kemuliaan kita. Surat Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Allah telah tetapkan kemuliaan kita, sumber kejayaan kita yang akan mengantarkan nilai-nilai keistimewaan ternyata terdapat dalam Al-Qur'an. Laqad anzalna ilaikum kitaban. Kami sungguh telah turunkan kepada kalian satu kitab yang di dalamnya apa? Dzikrukum. Sebab-sebab kemuliaan kalian. Jadi Allah tegaskan kalau kita ingin mulia, kuncinya di mana? Al-Qur'an. Kalau kita ingin istimewa, maka keistimewaan itu sumbernya adalah dari kitaban yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kalau kita ingin menghadirkan nilai-nilai kemuliaan, masa depan yang mulia, generasi yang istimewa, maka tidak ada lain kecuali bagaimana kita terus mendekatkan dengan sumbernya. Bagaimana mungkin kita berharap kemuliaan lalu jalannya tidak kita tempuh, sebabnya tidak kita ambil. Allah telah menyiapkan kepada kita sebabnya itu, dan itu adalah Al-Qur'an. Maka berdasarkan ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan rumus kemuliaan, kejayaan, keistimewaan umat ini terletak dari atau di dalam Al-Qur'an. Karenanya dalam beberapa riwayat hadis yang Nabi menyebutkan bahwasanya Allah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai standar. Yadha'u bihi aqwaman, yarfa'u bihi aqwaman, wa yadha'u qauman akharin. Allah meninggikan derajat sebagian kaum karena Al-Qur'annya. Dan Allah pun juga menjadikan sebab rendahnya, kehinaannya, hancurnya, binasanya satu kaum itu juga akibat apa? Akibat dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini yang menjadi standar. Nah, kita bersyukur Allah telah memberikan kepada kita, memberitahukan rahasianya. Maka tinggal bagaimana kemudian kita menjadikannya betul-betul benar-benar sebagai sumber kejayaan kita. Dalam ayat yang lain, surat As-Saffat ya, Allah Subhanahu wa taala bukan surat Fatir ya, ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina. Ini. Kemudian kami wariskan kitab ini, Al-Qur'an ini. Kepada siapa? Alladzina istafaina. Orang-orang yang kami pilih, kami istimewakan. Jadi ketika kita membaca ayat ini, apa yang terlintas? Rasa syukur, merasa kita mendapatkan anugerah, ada kenikmatan yang besar. Bagaimana tidak? Yang menerima, tidak saja menerima, mengimani, lebih-lebih kemudian nikmat itu bertingkat-tingkat nanti. Sebagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Allah jadikan Al-Qur'an ini diberikan kepada orang-orang hamba-hamba pilihan. Hamba-hamba pilihan. Makanya disebut dengan istafaina. Bahasa istifa atau bahasa keistimewaan. Jadi yang menerima Al-Qur'an yang diberikan oleh Allah Al-Qur'an ini hanyalah orang-orang yang istimewa. Jadi kelas khusus. Mereka ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala min ibadina. Dari sebagian kecil, tidak semuanya. Kalau kita belajar bahasa Arab, min itu artinya apa? Ba'd, sebagian. Dan kenyataannya seperti itu.
Tidak semua orang kemudian mau menerima. Tidak setiap orang hamba yang beriman. Sedang yang beriman sendiri nanti berperingkat-peringkat. Maka Allah sebutkan, faminhum zalimul li nafsih. Jadi ketika ada sebagian hamba yang Allah pilihkan itu, Allah istimewakan dengan Al-Quran ini, ternyata mereka pun juga bertingkat-tingkat. Ada yang keadaan mereka seperti apa? Zalimul li nafsih, menzolimi diri mereka sendiri. Kenapa Allah sebut golongan pertama ini menzoliminya? Karena tidak memanfaatkan, karena tidak memberdayakan, karena tidak mengoptimalkan. Ini diberi nikmat, lalu nikmat itu disia-siakan. Maka tentu ini orang-orang yang rugi sekali. Sudah tahu ini ada sebuah peluangnya, ada kenikmatan, tapi kenikmatannya itu dibiarkan saja, tidak digunakannya. Padahal di situ sumber kemuliaannya. Artinya apa? Dia akhirnya tetap dalam kehinaan. Nah, ini orang yang menzolimi diri sendiri. Kenapa? Sebab mereka ini orang yang tidak memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Boleh jadi dia tidak tahu, boleh jadi dia tidak menyadari. Nah, ada kelompok yang kedua ini, wa minhum muqtasid. Ada yang kelompok tengah-tengah. Dia sadar, dia tahu bahwasanya Al-Quran itu hidayah, Al-Quran itu sumber kemuliaan, tetapi kadang-kadang dikuasai oleh hawa nafsu. Kadang dia optimal, tapi kadang juga dia mengalami kelemahan. Kadang dia semangat, tapi kadang juga dia mengalami kekenduran. Nah, ada yang tengah-tengah ini. Jadi antara semangat dan tidaknya, antara menerima atau juga mungkin masih ada yang diragukan. Dia meragu-ragukan. Ini ada kelompok yang tengah. Nah, kelompok yang dipuji ini kelompok yang tertinggi, yang Allah sebut wa minhum sabiqun bil khairat. Kelompok yang disebut kompetitor, mereka yang berada pada garis terdepan. Musabiq, sabiq itu artinya, kalau kita dengar musabaqah kan, musabaqah itu artinya orang yang berlomba-lomba, tasabuk. Nah, ini kelompok yang terdepan dalam apa? Mendapatkan khairat, kebaikan-kebaikan, keberkahan demi keberkahan, kemuliaan demi kemuliaan yang Allah siapkan dalam Al-Quran. Kira-kira kita kalau pada kelompok yang mana ini? Masing-masing kita introspeksi. Jadi, apakah kita pada kelompok level peringkat orang yang zalimul li nafsih, na'udzubillah, atau mungkin kita pada kelompok level kedua, masih mending ini, ataukah kita berada pada kelompok yang pertama ini? Ini yang kita harapkan. Nah, ini semua kita ingin pada kelompok yang sabiqum bil khairat. Jadi bil khairat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tentu ini yang kita cita-citakan. Nah, mudah-mudahan insya Allah pada kesempatan siang ini kita ingin coba untuk menapaki tangga-tangga ini. Kita ingin meningkatkan kualitas kita. Jangan sampai kita pada kelompok golongan yang zalimul li nafsih. Kalau kita berada pada posisi muqtasid, maka tentu kesadaran ini yang nanti akan meningkatkan. Maka kuncinya sesungguhnya adalah ilmu, kesadaran ini. Nah, kadang-kadang karena kita mungkin tidak atau jarang meluangkan waktu, memanfaatkan momentum kesempatan ya, berkumpul bersama-sama, semata-mata kita membicarakan masalah Quran seperti ini, akhirnya apa? Kadang-kadang kita tadi itu kurang ta'ahudnya ini. Kurang ta'ahudnya. Padahal apa kata Nabi? Memang paling cepat, lebih cepat daripada onta ketika diikat. Tuh bayangkan ya, gambaran Nabi. Onta yang sudah diikat saja itu kan sudah kuat itu. Tapi ternyata cepatnya hilangnya Al-Quran dari diri seorang Muslim, kita ini menerima Al-Quran itu lebih cepat daripada onta ketika lari lepas daripada ikatannya. Baik motivasinya, baik kita menghafalnya, baik kita mengamalkannya. Dan itu terasa. Yang punya azam ingin menghafal Al-Quran terasa itu, ya kan? Kadang itulah ujiannya di situ. Sudah ngapal nggak ingat-ingat, sekali ingat hilang lagi, karena jarang kita murojaah, kan begitu kan? Semangatnya juga begitu, semangatnya. Kalau kita berada pada halaqah Quran, kita berada pada komunitas Islam, komunitas Al-Quran, ya,
Kita berada pada komunitas atau kumpulan-kumpulan Al-Quran, biasanya kita akan mendapatkan motivasi, spirit. Nah, itu pentingnya berjamaah ketika kita bersama Al-Quran. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, kuncinya agar dengan izin Allah kita menjadi kelompok sabiqum bil khairat, yang harus kita lakukan adalah cinta dengan Al-Quran. Nah, ini kita mesti harus cinta dengan Al-Quran. Setiap orang pasti mengaku, ini kan ya, cinta pasti semua orang mengakui saya cinta dengan Al-Quran. Tetapi ya, setiap cinta itu kan harus ada bukti, kan begitu kan? Nah, buktinya apa? Kalau masih jarang-jarang membaca berarti belum cinta. Kalau masih kita belum merasa ketagihan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu membuat orang jadi ketagihan. Ya, sekali kalau sudah cinta itu dia nggak akan pernah puas untuk membaca Al-Quran. Nah, bagaimana kita pada peringkat itu? Dan kadang-kadang kita seringkali mengeluhkan, kok susah ya kita membaca satu hari satu juz, itu seperti perjuangannya luar biasa. Sekali duduk di tempat kita bisa satu juz 20 halaman ya, 10 lembar, itu tidak mudah itu. Ya, padahal kalau kita di depan televisi 2 jam terasa sebentar ya. Nonton bola apalagi, kita melakukan hal-hal yang kita sukai begitu nggak terasa, kok cepat ya selesai, tiba-tiba sudah selesai. Kenapa? Kita menikmati itu. Dan mengapa kemudian Al-Quran ini kok tidak bisa seperti itu? Jangan-jangan memang kita masih belum mencintai, masih belum masuk dalam hati, masih berupa pernyataan di lisan. Kita berharap cintanya. Nah, oleh karena itu, pertama yang harus kita lakukan agar kita ini mendapatkan cintanya Al-Quran, agar kita betul-betul mencintai Al-Quran, kita coba terapkan dalam diri kita, kepada anak-anak didik kita, kepada setiap orang. Ternyata yang harus kita lakukan pertama itu mesti kenali keagungan Al-Quran. Ya, untuk mencintakan kepada Al-Quran itu tidak ada lain, kita mesti mengenalkan. Ya, kata pepatah kan mengatakan kan, dari mana datangnya cinta, dari mata turun. Dari melihat dulu kan, dari kenal dulu, makin kenal makin sayang. Nah, kalau kita ini nggak pernah mengenal, mana mungkin kita akan cinta. Jadi karena kita seringlah itu yang kemudian membuat kita akhirnya merasa takjub, ya nih. Kita kemudian merasa subhanallah. Dan Al-Quran itu seperti itu juga. Nah, kenapa mungkin masyarakat kita atau secara umumnya, termasuk mungkin diantaranya kita juga ini masih kurang dekat dengan Al-Quran, masih kurang akrab dengan Al-Quran, masih belum terlalu bersahabat dengan Al-Quran? Maka boleh jadi salah satu penyebabnya adalah kita kurang mengenal Al-Quran. Anak-anak kita, jadi ini mungkin boleh jadi juga demikian. Mengapa berat? Kita perlu cintakan, kita kenalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, nilai keagungannya dan keistimewaannya ini apa? Al-Quran itu membawa seorang hamba menjadi keluarganya. Apa? Keluarganya. Inna lillahi ahlina min ibadihi. Allah itu memiliki keluarga. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita ini kalau jadi keluarganya pejabat, rasanya itu beda gitu ya. Oh, keluarganya Pak Wali, keluarganya Pak Gubernur, apalagi keluarganya Presiden, keluarga Menteri, keluarganya Pak Kepala Desa saja sudah petantang-petenteng ya, merasa besar. Kita itu sudah merasa bangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih di antara hamba-hambanya menjadi keluarganya. Apa kita tidak merasa istimewa? Dijadikan oleh Allah, diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah, bagian dari keluarganya Allah. Siapa mereka itu? Sahibul Quran, ahlina min ibadih. Mereka itu orang-orang ahlullahi wa khassatuh. Dalam hadisnya itu begitu. Orang-orang yang akrab, orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang terus mendekat
kepada Al-Quran, maka Allah akan tetapkan mereka hamba-hamba atau keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasakan, kita berusaha untuk mengalirkan energi ini, maka Al-Quran itu terasa luar biasa bagi kita. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, syukurnya luar biasa. Ketika kita berada pada komunitas Al-Quran, maka insya Allah keistimewaan itu yang akan membuat kita merasa merasa istimewa. Jadi, yang kedua, Al-Quran itu adalah nikmat yang mesti didambakan, ya, dan diiri. Nabi katakan iri itu hukumnya nggak boleh. Hasad itu hukumnya haram. Tapi ada iri yang diperintahkan. Ya, la hasada illa fitnatain. Nggak boleh ada iri kecuali kepada dua kelompok manusia, dua golongan manusia. Salah satunya adalah orang yang diberikan oleh Allah Al-Quran. Mereka yang diberikan karunia pandai dengan Al-Quran, lalu dia membaca siang dan malam dan mengajarkannya. Maka kalau kita lihat ada saudara kita yang setiap hari bisa 5 juz sehari, rasanya kita iri betul. Gimana caranya? Apa itu rahasianya? Waktunya sama 24 jam, tapi kok dia bisa 5 juz? Saya 1 lembar sehari masih belum tentu dapat. Nah, kita iri begitu. Nah, iri dengan kebaikan saudara kita, ini yang akan memberikan motivasi. Nah, ini iri yang diperintahkan. Karena apa? Menular. Kebaikannya itu akan mengalir ke kita juga. Kita malu jadinya begitu. Sama-sama 24 jam, sama-sama kita ngajar misalkan. Tapi dia kok bisa 5 juz sehari, 3 juz sehari, 2 juz sehari. Subhanallah. Nah, jadi ini tentu akan menjadi sesuatu yang diiri. Makanya sampai Al-Quran ini termasuk di antara sebab yang boleh dihalalkannya kita iri, dikecualikan dari iri yang diharamkan. Jadi iri dalam kebaikan seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran sejajar dengan para malaikat. Ya, al-mahiru fil Qur'ani ma'as safaratil kiram. Orang yang mahir, orang yang terus tekun belajar Al-Quran sampai dia pandai membacanya, pandai menghafalnya, pandai mengamalkannya, maka derajatnya dengan Al-Quran. Nah, dengan Al-Quran Allah akan berikan ketenangan, rahmat, dan ampunan. Ya, orang ketika membaca Al-Quran, majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa anzalat alaihimus sakinah wa haffat bihimul wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Orang ketika berkumpul, kita datang bertemu, apa yang membuatnya dia berkumpul itu? Apa yang membuatnya dia itu bertemu itu? Kalau karena Al-Quran, berkumpulnya karena Al-Quran, maka Allah akan berikan 4 ini langsung fasilitas. Allah akan liputi mereka dengan kasih sayangnya. Allah akan turunkan ketenangan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangga-banggakan di sisi makhluknya. Subhanallah. Dan Allah akan berikan ampunan kepada mereka. Makanya kesibukan kita dengan Al-Quran itu sangat istimewa. Tidak ada ruginya kita. Bahkan itulah keuntungan kita. Bahkan yang harus kita khawatirkan ini kalau kita tidak dilibatkan dalam program-program yang utama seperti ini. Nah, Allah berkenan untuk memberikan khairiyah. Apa itu khairiyah? Nggak ada Bu Khairiyah di sini ya. Apa itu khairiyah? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Semua kita ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah loh ya. Oke lah kalau terbaik di sisi manusia mungkin orang berlomba-lomba hari ini. Tapi tidak demikian. Kita berlomba-lomba ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah. Bagaimana jalan pintasnya agar kita menjadi yang terbaik? Sibukkan, libatkan ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Belajarlah Al-Quran. Kalau kita belum mampu mengajar. Tapi kalau sudah mampu belajar dan mengetahui ilmunya, ajarkan.
Kan begitu kan? Ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kita belajar dapat nilai kemuliaan itu, mengajarkannya juga insya Allah kita mendapatkan keistimewaan. Maka kita merasa bersyukur kalau kita duduk, entah itu kita belajar atau kita mengajarkan, kedua-duanya adalah jalan pintas untuk mendapatkan khairiyah. Apa itu? Yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ini di dunia. Nah, ini di dunia Allah akan berikan ini kebanggaan. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan jaminan-jaminan ini. Di akhirat apa yang Allah jaminkan? Al-Quran akan menjadi syafaat. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca itu Al-Quran, pelajari itu Al-Quran. Sebab apa? Allah siapkan Al-Quran nanti akan menjadi pembela. Kita banyak buat dosa, kita banyak melakukan kesalahan, tetapi yang kita perlukan ini bagaimana? Siapa yang nanti akan menjadi lawyer kita ini, menjadi pembela kita ini? Kalau sekarang ada orang yang mungkin terdakwa begitu ya, dia akan cari lawyer seberapapun lah dia mau bayar, berapapun yang kau mau bayar, mau 5 miliar asal saya bebas dari penjara, asal saya bebas dari dakwaan ini. Dia akan keluarkan semua, meskipun harus tadi itu jual rumah, jual tanah, jual apapun. Karena apa? Ingin lepas dari jeratan ini. Apalagi kita pastikan kita ini kullu bani adam khata'un, tiap hari buat dosa, tiap hari melakukan kesalahan. Dan Al-Quran ternyata Allah siapkan nanti akan menjadi pembela kita. Ya, Al-Quran. Maka kita mesti harus berakrab dengan Al-Quran ini. Al-Quran akan menjadi pembela, ya, menjadi syafaat dan juga pembela. Al-Quran menempatkan ke dalam surga tertinggi. Allah kelak akan mengatakan kepada orang-orang yang sahibul Quran, yuqalu li sahibil Quran. Bahasa hadisnya seperti itu. Yuqalu li sahibil Quran. Artinya apa? Akan dikatakan kepada sahabat. Disebut sahabat itu kalau udah dekat. Belum disebut sahabat Quran kalau kita tidak pernah baca. Tidak pernah mendekati Al-Quran. Maka kita ini kalau sudah jadi sahabat karib, soulmate kata anak muda sekarang kan, udah soulmate-nya itu Masya Allah, udah terasa dekat. Nah, bagaimana agar kita itu terasa dekat dengan Al-Quran? Maka nanti kelak pada hari kiamat, yuqalu li sahibil Quran, iqra' warattil fa inna manzilataka akhir ayatin taqra'uha. Kau baca. Ini di akhirat nanti Allah istimewakan, Al-Quran masih nempel, Al-Quran masih lengket. Padahal nanti tanda akhir zaman ayat-ayatnya akan hilang. Ya, dihilangkan oleh Allah. Itu tanda hari kiamat nanti. Tulisannya akan hilang, hafalannya pun akan dihilangkan. Tapi orang yang akrab dengan Al-Quran, kelak dibangkitkan di hadapan Allah, dia masih lengket hafalannya. Diperintahkan Allah, baca. Nah, kalau kita ini sering baca, punya hafalan dan lain sebagainya, insya Allah nanti kita akan membaca ayat itu dan derajat kita, ketinggian level kedudukan kita di surga sampai pada akhir ayat yang kita baca. Maka makin banyak yang kita baca, makin banyak yang kita hafal, ini yang akan meninggikan derajat kita di surga. Makanya peluangnya ada ini, Al-Quran. Ini yang akan meningkatkan derajat. Semua orang kalau ingin mau surga yang mana? Surga paling tinggi lah Pak Ustadz. Ya, surga Firdaus. Tapi jalannya nggak kita tempuh. Salah satunya apa? Coba kita lihat bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Kan begitu. Al-Quran mengangkat derajat kedua orang tua juga. Ini salah satu nilai keistimewaannya. Tidak hanya yang membaca, tetapi insya Allah orang tua yang melahirkan anak-anaknya yang dekat dengan Al-Quran, yang akrab dengan Al-Quran, yang bersahabat dengan Al-Quran, sampai pada level mampu menghafalkan anak-anaknya dengan Al-Quran, maka kelak pada hari kiamat Allah akan hadiahkan mahkota. Sang anak akan menghadiahi orang tuanya mahkota. Apa kita tidak ingin? Sebuah keistimewaan kan? Maka ini kerinduan bagi kita. Jadi oleh karenanya, mari, kadang-kadang ini salah satu motivasi tersendiri ya. Kenapa kita ini harus dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, sering-sering kita ini membaca Al-Quran, sering banyak-banyaklah kita ini menghafalkan Al-Quran. Kalau kita ingin orang tua kita itu rasanya makin ringan,
Kita ingin berharap, ya Allah, kapan lagi saya menghadiahkan orang tua kita, ya kan? Menghadiahkan mahkota kepada mereka. Jadi kita menjadi wasilahnya. Nah, kalau kita ini serius seperti itu, ada keinginan kuat, insya Allah setiap amalan itu Allah akan balas dengan amalan setimpal. Kita berusaha untuk memuliakan orang tua kita dengan Al-Quran, maka nanti insya Allah anak-anak keturunan kita pun juga punya semangat untuk memuliakan kita sebagai orang tuanya. Itu begitu. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Maka komitmen ini kita bangun dari diri kita dulu. Dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah semangat kita, Rasul tidak membedakan ya, apakah orang tua yang sifatnya biologis atau orang tua yang sifatnya ideologis. Kan begitu ya? Kalau orang tua biologis itu orang tua kandung. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita punya binaan, punya anak-anak kita, tapi anak ideologis, kan begitu kan? Yang seagama, kita ingin lahirkan mereka, insya Allah statusnya sama. Ini yang harus kita pacu. Ketika kita duduk bersama satu halaqah Quran dengan 10 orang anak-anak kita, siswa-siswi kita, kita ingat mereka umurnya lebih panjang daripada kita. Satu huruf kita bacakan sepanjang hayat mereka. Ketika mereka nanti membacanya, kita terus akan mengalir. Itu yang buat kita semangat. Makanya insya Allah ya, kita melibatkan diri karena apa? Karena memang keutamanya luar biasa. Bagaimana kalau kita mampu menghafalkan juz 30? Mampu menghafalkan sampai juz 29 anak-anak kita. Ini targetnya berapa ini? 4 juz ya? 3 juz insya Allah bisa. Allah Akbar. Nah, bisa 3 juz. Kalau normalnya 2 juz 2 tahun itu ya bisa hatam 30 juz, harusnya bisa. Kalau fokus ya, fokus. Tapi insya Allah 3 juz itu kalau dibagi lebih kecil. Nah, kita harus berusaha sama-sama ini, punya semangat yang sama. Semangat apa? 3 juz. Coba bisa ngitung nggak kita itu hurufnya berapa itu? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau juz 29, nanti silahkan dihitung sendiri. Juz 29 dan sampai juz 30, itu ayatnya 1000 ayat. 1000 ayat. Ya, mulai tabarakalladzi biyadil mulku sampai qul a'udzu birabbin nas itu 1000 ayat. Tuh bayangkan kalau kita punya tabungan, kita titipkan kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita, 1000 ayat. Bayangkan nanti mereka punya hafalan, mereka nanti sepanjang umurnya akan membacanya itu, bahkan mungkin jadi imam, diulang-ulang lagi. Ini makanya ketika kita mengajarkan itu menikmati sekali. Kenapa? Setiap kata yang kita coba Yang kita coba letakkan di hati dan pikiran mereka, nanti ini yang terus akan terbaca. Subhanallah. Maka kita pun juga akan merasa apa? Merasa ringan, merasa menikmati, merasa ringan, dan merasa bersyukur. Ya Allah, ada 10 orang Allah datangkan kepada saya untuk aku ajarkan, untuk aku letakkan kalimat-kalimat-Mu ya Allah dalam pikiran maupun juga hati jiwa mereka. Kita merasa bersyukur. Bahkan kita masih berlomba-lomba. Bagaimana caranya? Halaqah kita ini bisa lebih cepat, bisa lebih banyak, hafalannya kemudian kuat. Nah, ini tergantung dari kita dulu ini. Kalau motivasinya kuat, anak kita juga cepat lengketnya itu. Tapi kalau kita ini kurang semangat, ya, tidak ada rasa kecintaan dan kerinduan, bagaimana anak bisa kita harapkan lebih mencintai daripada kita yang mengalirkan itu, gitu ya? Menjanjikan pahala yang lebih baik daripada seekor onta. Kapan itu Nabi pernah menyampaikan dalam hadis yang sahih? Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, sahabat, kalau kalian pulang dari pasar Aqiq ya, bukan Akik itu ya, batu ya, itu nama pasar. Aqiq dan Bathan. Ada pasar di zaman Nabi itu namanya pasar Aqiq dan Bathan. Pasar paling terkenal. Kalau kita di Pontianak, pasar Flamboyan ke pasar tengah ke oh, pasar Mega Mall ya, pasar lah. Nabi bertanya, kalian pulang dari pasar Bathan dan Aqiq, pulang-pulang bawa onta merah, suka nggak kalian? Oh ya Rasul, siapa yang nggak suka pulang-pulang bawa onta merah? Dulu itu simbol kekayaan, ya kan? Kalau sekarang simbol kekayaan bukan onta, apa? Mercedes atau apa?
Apa sih kan apa? Lamborghini ke dah terserah lah itu. Saya pun tidak tahu apa, nggak hafal juga itu karena tengok pun juga belum pernah kan. Tapi dengar-dengar kan begitu kan. Dulu di zaman Nabi, makanya Nabi SAW itu seringkali menggambarkan, menganalogikan nilai amalan tertentu yang paling tinggi itu dengan onta merah. La ayyahdiyaka bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Min humurin na'am. Kan begitu kan? Kau berikan, engkau menjadi sebab mendapatkannya hidayah seseorang. Seseorang mendapatkan hidayah atas sebab usahamu lebih baik daripada onta merah. Disebut Nabi onta merah karena itu simbol kekayaan dan harta paling tinggi pada zaman Nabi. Nah, Nabi katakan, kalian pulang dari Bathan dan Aqiq bawa onta merah, suka nggak? Suka sekali ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, sungguh engkau datang pada satu majelis membaca satu ayat saja, membaca satu ayat lebih baik daripada seekor onta merah. Nabi kemudian sebut lagi, engkau membaca 2 ayat saja, maka sesungguhnya engkau mendapatkan lebih baik daripada 2 ekor onta merah. Terus Nabi membilang 3 ayat 3 ekor onta merah, 4 ayat 4 ekor onta merah. Ini artinya apa? Satu pahala yang tidak bisa kita bayangkan. Begitu besarnya. Tuh bayangkan. Maka hadirin Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini berkahnya itu di situ. Membuat hidup kita berkah, umur kita berkah, waktu kita berkah. Maka kalau satu hari itu nggak ada baca Al-Qurannya, betul-betul nggak ada berkahnya. Berkahnya itu tercabut. Makanya ini yang harus kita evaluasi. Kita ini, waktu kita ini berkah nggak ini? Umur kita berkah nggak ini? Hidup kita ini berkah nggak ini? Maka salah satu indikatornya apa? Coba lihat posisi Al-Quran dari kehidupan kita. Kalau kita menjadikan Al-Quran itu sahabat dan betul-betul kita luangkan, bukan cari waktu luang, nah begitu ya, betul-betul kita meluangkan, fokus, ada waktu yang kita khususkan, insya Allah Allah berkahi. Bagaimana tidak berkah begitu ya? Satu ayat yang dibaca, satu ayat yang dikaji lebih baik dari harta yang paling mahal sekalipun. Maka hadirin Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi sebuah nilai keistimewaan. Karenanya layak bagi kita agar hati senantiasa dicintakan, doa ini terus kita baca. Ya, kita baca. Subhanallah. Saya kira sudah pada hafal ya? Sudah pada hafal Bapak Ibu? Kalau belum hafal harus dihafal. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Bayangkan ya, ini baru pengantar masih seluruhnya. Semuanya pengantar, semuanya tawassul, semuanya pembuka, semuanya adalah apa? Pengantar pada satu permintaan. Dan Nabi dalam ayat ini atau dalam doa ini, pengantarnya ini dengan semua pengantar dan tawassul yang paling tinggi. Beliau bertawasul dengan nama-nama Allah. Beliau bertawasul dengan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku ini hambamu, anak daripada hambamu, anak daripada hamba perempuanmu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada dalam genggamanmu. Madin fiyya hukmuk, telah berlalu semua keputusan-keputusanmu. Adlun fiyya qada'uk, semua qada'mu adalah adil. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku minta kepadamu ya Allah dengan semua nama yang engkau miliki, semua nama yang kau kenalkan, yang samaita bihi nafsak, yang kau berikan nama untuk dirimu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada satu di antara makhlukmu, au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan dalam kitabmu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, yang kau simpan, nggak kau beritahukan, nggak kau ajarkan, nggak kau letakkan dalam kitabmu. Permintaannya satu, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu musim semi, nggak pernah ada gugurnya. Musim semi hatiku,
Jadi Al-Quran itu ibarat musim semi yang nggak pernah gugur, terus membara semangatnya, nggak pernah layu. Nah Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan kita selama ini kurang semangat, nggak pernah baca doa ini. Nabi yang diturunkan oleh Allah, Nabi yang langsung berinteraksi dengan malaikat Jibril, doanya ini sering dibaca. Bagaimana kita? Karena doa itu insya Allah yang akan berikan apa? Dorongan, penguat. Anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi, jadikan Al-Quran apa? Musim semi hati kami, wa nura sadri, cahaya dadaku, wa jalaa huzni, penghilang segenap kesusahanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang seluruh kegundahanku. Al-Quran. Al-Quran itu insya Allah kalau kita benar-benar bersahabat, kita dekati, insya Allah akan menjadi apa? Pelapang jiwa, penghilang kesusahan, pelenyap segenap kegundahan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan Allah akan berikan kepada mereka. Kuncinya di mana? Baca Al-Quran. Nah, Al-Quran. Baik, jadi ini yang pertama. Apa kuncinya? Agar yang pertama tadi adalah cinta kepada Al-Quran. Bagaimana kita menimbulkan cinta? Coba kenalkan nilainya, keagungannya. Kunci yang kedua agar kita cinta, ketahui tujuannya. Bapak Ibu sekalian, kita harus mengetahui Al-Quran ketika kita baca. Mengapa kita harus bersahabat? Mengapa kita ini harus berinteraksi secara intens dengan Al-Quran itu? Karena salah satunya adalah kita mesti tahu tujuannya. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, tujuannya ada 5 ini. Ini singkatan. Apa? Thamma sya'a. Apa Bapak Ibu? Thamma sya'a. Nah, ini singkatan. Jadi kependekan biar kita mudah ingat. Kenapa? Ketika kita membaca Al-Quran itu pertama, yang pertama thawab. Apa artinya thawab? Kita berharap pahala Allah. Allah siapkan pahalanya yang luar biasa. 1 huruf 10 kebaikan. Nabi kemudian contohkan. Alif lam mim, alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi tidak kemudian alif lam mim itu dihitung 1, tapi 3 huruf. Berarti 10 kali 3 berapa? 30. Bagaimana kalau kita setengah lembar? Bagaimana kalau kita 1 lembar? Bagaimana kalau kita 1 juz? Bagaimana kalau kita 2 juz? Bagaimana kalau 3 juz? Subhanallah, keberkahannya luar biasa. Karena apa? Allah siapkan thawab, pahala. Maka tujuannya itu salah satunya. Nah, jadi, salah satunya karena kita perlu motivasi ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tujuan kita baca Al-Quran itu munajat. Mim, munajat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, sesungguhnya kita sedang berkomunikasi. Kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana keadaan kita ketika kita sedang berbicara dengan Allah? Kita merasa tenang, kita merasa istimewa. Jadi kita langsung berbicara dengan Allah. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita sedang berbicara. Makanya kalau kita baca nilai keistimewaan Al-Fatihah itu akan langsung Nabi sebutkan dialognya. Ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, dijawab langsung oleh Allah, hamadani rabbi. Apa? Hamadani abdi, hambaku memujiku. Oh. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Subhanallah. Maliki yaumiddin, hambaku memuliakanmu. Iyyaka na'bud. Jadi dijawab oleh Allah apa? Sebagian adalah hakmu wahai hambaku kepadaku, wa iyyaka nasta'in, dan sebagian adalah hakku atasmu. Jadi, dan aku akan berikan permintaan dan permohonanmu. Jadi, seperti itu. Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih itu, ketika kita baca Al-Quran dan ketika kita baca apa? Ketika kita baca Al-Fatihah, itu seperti kita
berdialog langsung dengan Allah. Maka coba mari kita hadirkan tujuan ini. Jadi saat kita membaca Al-Quran itu benar-benar harus dalam suasana kondisi yang paling bagus. Jadi sebab apa? Kita ketika baca Al-Quran harus suci kan? Posisinya diusahakan ke arah kiblat dalam keadaan yang paling baik. Jadi betul-betul kita itu mengkhususkan. Jadi sebab cara kita bersikap dengan Al-Quran ini yang nanti juga akan memberikan pengaruh. Pengaruh apanya? Jadi kekuatannya, pengaruh dampaknya ya dalam diri kita. Tapi kalau kita baca Al-Quran, jadi situasi dan kondisi tidak coba kita jaga. Baca Al-Quran sambil misalkan apa ya? Sambil apa? Jadi bajunya ini akan sangat berbeda dibanding kalau kemudian kita khususkan. Dan kita merasa bahwa kita sedang munajat. Nih, tentu nilai kekhusyuannya akan lebih berbeda. Yang kedua, yang ketiga, tujuannya apa? Syifa. Apa itu syifa? Obat. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita berharap obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu menjadi rahmat dan juga obat. Seluruh ulama sepakat bahwa syifanya Al-Quran itu tidak hanya syifa dalam arti apa yang ada dalam hati saja. Memang penyakit-penyakit hati, ragu-ragu, bimbang, kalau kita memiliki hambatan-hambatan psikologis ya, mungkin kita rasa susah, mungkin kita sempit dada, memang Al-Quran di situ terapinya, bacakan Al-Quran. Termasuk juga adalah obat-obat penyakit fisik. Ya, tidak hanya penyakit hati, penyakit fisik juga insya Allah akan berikan manfaat. Maka coba kita niatkan, tidak masalah waktu baca Al-Quran, ya Allah, mudah-mudahan ayat-ayat yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita. Ada seorang ulama, kenapa kita kadang-kadang efeknya kok kurang? Karena kita kurang yakin. Itu masalahnya. Yang paling penting itu salah satunya membangun keyakinan akan apa? Akan keberkahan Al-Quran ini, syifanya Al-Quran ini. Ada seorang ulama dahulu pernah saya baca dalam cerita-cerita ulama salafus soleh kita, ketika mereka memiliki penyakit, jadi dan ini cerita nyata, penyakit di kepala, mungkin kanker atau mungkin apa, ya kanker. Kalau bahasa kita sekarang ya kanker begitu. Jadi kanker yang sudah angkat tangan, semua dokter sudah merasa tidak sanggup, tidak mampu, dah tinggal, ya bahasa kita tinggal nunggu hari jalah, banyak-banyak doa ya begitu kan, tawakal. Ini kalau dokter kurang bijak begitu ya. Tapi kalau dokter bijak, insya Allah berikan harapan. Ini ada orang yang kemudian didatangi seorang ulama, lalu kemudian datang diberikan sebuah penguatan. Jadi tentang Al-Quran ini dibacakan dalam surat Al-Hasyr itu ya, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Kau yakin tidak dengan Al-Quran, firman Allah? Benar. Kau yakin nggak janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Yakin. Yakin tidak Allah akan ketika sudah berjanji akan mengkhianati? Tidak akan pernah mengkhianati. Bagaimana ketika kita membaca ayat itu, bahwa Al-Quran itu andai kata diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur lebur. Bayangkan, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Itu kalau diturunkan kepada gunung, gunung akan hancur lebur, saking takutnya kepada Allah. Ini benda mati. Maka dia punya kesimpulan, kalau Al-Quran kepada gunung hancur lebur, apalagi kok cuma dengan kanker, kok cuma dengan penyakit. Masalahnya apa selama ini? Kita ada pembatasnya. Kalau ibaratnya itu strum itu kita ada penghalangnya, ada solasinya. Sehingga apa? Efeknya itu nggak masuk, nggak nyentuh. Apa yang membuat hambatan-hambatan dalam hati kita? Ragu, nggak yakin. Lebih yakin daripada yakinnya kepada apa? Benda-benda mati. Yakin dengan obat batuk ke obat macam-macam, lebih yakin. Kalau sudah dikasih resep sama dokter, tenang ini, cospleng ini, mantap ini, obat apa? Obat ini mahal sekali. Yakinnya luar biasa.
Dengan apa? Buatan manusia. Tapi kita kurang yakin dan kurang menjadikan ayat-ayat Al-Quran seperti ini sebagai terapi. Makanya coba kita, ini ada terapi di hadapan kita. Kalau kita kemudian, ini salah satunya, kita punya keluhan apa, kita punya masalah apa dalam diri kita, sering-sering saja kita baca Al-Quran, niatkan itu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan lenyapkan. Nah ini kan, maka subhanallah, ini kesimpulan seorang ulama bagaimana membaca ayat ini langsung kena. Kalau gunung diturunkan dengan ayat, pasti akan hancur lebur. Kok ini cuma kanker, kok cuma virus, kan begitu kan? Yang kecil nggak tampak oleh mata, gunung aja hancur, apalagi virus. Bismillah, yakinnya kepada Allah, betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan, karena keyakinannya itu. Jadi keyakinannya diuji. Nah kita kadang-kadang, udah Pak Ustadz, saya udah baca, tapi kok nggak ngefek, masih belum yakin kita. Allah kan ujikan begitu kan. Kita itu kalau usaha nggak bisa sekali dua kali, kan begitu kan. Kadang kita ini udah berdoa berpuluh-puluh tahun, tidak juga datang. Nabi siapa? Nabi Ayub 18 tahun diuji oleh Allah, ya kan? Diuji oleh Allah. Kenapa? Allah tidak ingin lihat bagaimana keimanan kita kepadanya. Jadi yang keempat adalah ain. Tasdid itu kan dua kan? Ain. Jadi kita membaca Al-Quran itu salah satu niatan kita adalah niat untuk menggali, mendapatkan ilmu petunjuk Allah. Karena memang Al-Quran itu sumber ilmu. Segala ilmu itu ada dalam Al-Quran. Maka kita berharap agar bacaan kita semakin menambah ilmu kita. Yang keempat, yang terakhir, kita harus memiliki tujuan, yaitu beramal. Jadi kalau kita ini baca Al-Quran itu salah satu tujuannya apa? Amal. Kita ingin ya Allah mudahkan kami untuk beramal. Jadi mudahkan ya Allah, ringankan hati kami dengan Al-Quran ini untuk bisa mengamalkannya. Bagaimana kita akan mengamalkan kalau baca pun tidak pernah? Begitu ya. Dan Rasulullah sudah memprogramkan ini. Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Abdullah bin Amr bin As. Baca Al-Quran dalam sebulan. Baca Al-Quran dalam sebulan. Ini penggalan pesan Nabi yang saya potong. Kalau membaca hadisnya lengkapnya itu panjang. Ketika Abdullah bin Amr bin As mendapatkan perintah ini, Iqra'ul Qur'ana fi syahrin, baca Al-Quran dalam sebulan. Apa kata dia? Ya Rasulullah, beliau mengatakan terlalu lama 1 bulan. Terlalu lama 1 bulan. Jadi maksudmu, tolong berikan aku lebih daripada itu, aku mampu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau begitu baca sebulan 2 kali, hatamkan sebulan 2 kali. Mendengar itu beliau masih mengatakan, ya Rasulullah, lebih dari itu aku masih kuat ya Rasulullah, berikanlah aku tambahan. Maka beliau katakan, baca dalam sepekan. Tuh bayangkan, dia pun masih menjawab apa? Ya Rasulullah, sepekan masih terlalu lama, lebih daripada itu aku mampu untuk membacanya ya Rasulullah. Sampai kemudian Nabi finalnya memberikan toleransi, baca Al-Quran dalam 3 hari dan jangan kurang dari 3 hari. Maknanya sehari berapa juz? Pernah Bapak Ibu kita sehari 10 juz? Pernah Pak Ustadz waktu itikaf ya. Ya, jadi artinya apa? Ini yang ingin saya sampaikan, Al-Quran itu punya efek ketagihan. Mukjizatnya Al-Quran yang bisa kita rasakan itu punya efek ketagihan. Sama kalau orang minum obat, orang yang sekarang ini tergantung dengan obat itu, Masya Allah, dia kalau sudah ketagihan dengan obatnya, apapun akan dilakukan. Nah kita ini, ada nggak ketagihan ini dengan Al-Quran ini? Ini yang perlu kita tanyakan. Dan biasanya kita terasa betul-betul hati hadir, lisan terasa apa? Tidak mau berhenti begitu. Saat iman kita itu lagi sedang tinggi, optimal. Coba kita bayangkan kalau di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan kenapa kok bisa ringan ya? Sehari Al-Quran itu 3 juz ringan. 1 bulan khatam 4 kali 5 kali juz. Rata-rata kemarin kalau di masa Covid ini karena kita aktivitas banyak di rumah, 5 kali khatam rata-rata bisa tercapai. 5 kali khatam kok bisa ya? Kok bisa begitu? Karena pertama kita ada niat kuat, lalu kita didukung dengan hati yang bersih. Puasa, amal soleh kita lakukan, tidak banyak buat maksiatnya. Akhirnya apa? Penghalang-penghalang batin itu Allah hilangkan semua dan mengalir. Sekali kita membaca, sekali duduk 1 juz bisa.
Dan kalau sudah membaca itu nggak mau berhenti kita. Itu namanya efek ketagihan Al-Quran. Sama seperti Abdullah bin Amr. Bagaimana kemudian efek ini bisa kita miliki? Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar Ramadan. Kapan itu akan diberikan kepada kita? Saat kita ini sudah akrab dengan Al-Quran. Akrab dengan Al-Quran. Minimalnya ini standar umumnya. Ini standar umumnya sebulan sekali hatam. Ini standar minimalis. Ya. Baca ini standar umumnya Nabi. Nabi ngukurnya standar umumnya. Nah, kalau kita bisa lebih, maka tentu ini anugerah yang lebih. Dan kita pun ingin ya ke arah sana. Jadi para sahabat itu rata-rata mereka hataman, nanti saya berikan resepnya. Sahabat itu hatamannya seminggu sekali. Itu bayangkan. Setiap seminggu sekali mereka hatam, mulai hari Jumat selesai hari Kamis. Maka kalau hari Kamis itu buka puasa sambil hataman Al-Quran. Wajar kemudian mereka itu dimuliakan oleh Allah seperti itu. Bagaimana tidak? Sumbernya mereka miliki, interaksinya begitu hebat. Nah, ini yang kita ingin ciptakan. Nah, ini ingin saya berikan sedikit resep ya, minimalnya. Pertama, Bapak Ibu sekalian, agar kita dapat tilawah ya, satu hari satu juz, sesungguhnya ini ringan, tetapi tidak mudah ya, kalau hati ini masih banyak penghalang. Intinya kata patah itu, kalau orang punya niat, insya Allah akan ada jalan. Tapi kalau nggak punya niat, banyak alasan. Mohon Pak Ustadz, sibuk ngajar dari pagi sampai sore, pulang-pulang anak rewel. Banyak ini banyak itu, akhirnya sehari kita pun tidak ada Al-Quran itu dibaca, ya kan? Alasan apa? Alasan macam-macam. Jadi kalau ini ada waktu, kenapa Al-Quran nggak ada waktu? Maka pertama, berusahalah untuk melancarkan Al-Quran. Ini resepnya. Agar kita bisa mencapai satu hari satu juz, pastikan lancarkan bacaannya. Maka ini sebagai motivasi bagi kita. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita ini nggak lancar, seringkali ini yang menjadi penghalang. Bacaannya ini masih kurang ya. Bacaan masih kurang, sehingga masih mengejak. Jadi satu halaman itu perjuangan luar biasa. Satu halaman bisa mungkin 15 menit ya. Ini biasanya mudah mematahkan semangat, mudah memasukkan apa? Pesimis ya di dalam hati. Sehingga kita ini mudah tergoda. Udahlah, cukuplah. Udah baguslah ini saya baca hari ini. Satu apa? Satu ayat, 2 ayat ya. Padahal nggak masuk kriteria itu ya. Nah, bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan program kepada kita satu hari satu juz, itu maknanya cobalah capai itu. Bagaimana caranya? Nah, salah satu jalannya adalah kita dengan melancarkan. Bagaimana bahasa kita lancar? Gampang. Lancar itu karena kebiasaan. Makin sering kita baca, makin cepat insya Allah refleks mata kita untuk membaca. Dulu anak-anak kita yang kita ajar bacaan kan abata sa dan seterusnya. Bapak Ibu sekarang kita sudah lancar. Kenapa? Karena seringnya membaca Al-Quran. Jadi makin sering kita membaca, makin mudah dan makin cepat kita untuk melancarkan. Karenanya kalau kita ingin melancarkan, bagi Bapak Ibu sekalian ya, terutama yang mengikuti mungkin live Facebook ini ya, pada kesempatan siang hari ini kuncinya satu, tambahkan intensitas bacaannya. Jadi kalau biasanya kita hanya 1 halaman, 2 halaman, tambahkan lagi. Jadi tambahkan lagi. Yang kedua, ini tadi saya katakan, luangkan waktu, bukan cari waktu luang. Beda atau sama Bapak Ibu? Sama atau beda? Beda. Artinya apa? Kalau kita meluangkan waktu, memang kita programkan menjadi sebuah agenda yang tidak boleh diganggu gugat. Setiap hari harus ada. Habis maghrib ke, habis isya ke, sebelum tidur ke, habis tidur ke, kan begitu kan? Habis subuh. Barang setengah jam khusus, nggak boleh diganggu. Matikan HP, kita siap, kita bilang dengan anak-anak, suaminya, istrinya, tolong abang, ini waktu jangan diganggu-ganggu ya. Begitu ya. Ini waktuku untuk Allah. Nah, waktunya nanti kalau untuk adik, untuk abang, nantilah ada waktunya sendiri. Kan begitu kan? Nah, ini waktu yang memang kita khususkan untuk Allah. Kalau semua suami kita ada, istri kita ada, anak-anak kita ada, orang lain ada, kenapa untuk Allah nggak ada? Kan begitu kan? Maka memang mesti harus kita luangkan. Dan itu kita istiqomahkan. Plot waktu itu. Maka kalau sudah kita plot, insya Allah
Nah, biasanya kita ini cari-cari waktu luang masalahnya. Cari-cari waktu luang. Ya kalau ada, kalau nggak ada lewat terus. Afan, nggak sempet baca Quran, nggak sempet terus kan? Karena apa? Kita disibukkan dengan yang lakukan qadha. Nah ini lakukan qadha. Kita ini kalau sudah punya program, satu hari satu juz, sesekali kita ada kesibukan yang tidak memungkinkan untuk baca standarnya, maka tolong diganti. Nah, diganti. Oh hari ini saya belum baca ini, maka rapol besoknya 2 juz. Atau mungkin kalau kebiasaannya 3 halaman misalkan, berarti besok harus 6 halaman. Itu begitu. Untuk apa? Menjaga istiqomahnya. Agar apa? Hati kita ini sudah punya komitmen. Merasa sedih kalau kita nggak melakukannya. Coba ini kita menghadirkan rasa sedih. Kita biasanya nangis kalau kehilangan sesuatu. Atau kita mungkin hal-hal yang sifatnya duniawi. Bagaimana kita kemudian men-setting hati kita dengan apa? Dengan jadi merasa sedih kalau ada amalan-amalan yang utama kita kemudian tinggalkan. Jadi tinggalkan. Hari ini kenapa saya kok nggak bisa 1 juz ya? Hari ini kenapa kok terlewat? Nggak ada Al-Quran sama sekali. Saya baca. Kita mohon kepada Allah. Kesedihan itu kita sampaikan. Jadi sama seperti sahabat Umar ketika tertinggal 1 kali sholat asar. Bayangkan, sampai 1 kebun beliau infakkan. 1 kebun diinfakkan hanya karena apa? Hanya karena 1 kali tertinggal, terlambat sholat asar. Masya Allah. Itu kan bagaimana membiasakan hati agar jangan sampai kemudian kita main-main. Jadi ini caranya. Kemudian perbanyak amal soleh, ya. Memperbanyak amal soleh, sebab yang menghalangi kita dari ibadah-ibadah unggul itu adalah dosa. Apa yang membuat kita ini lemah untuk bisa baca Al-Quran? Karena kita terlalu banyak dosa kita buat, banyak maksiat kita lakukan, banyak kesalahan dalam hidup yang tidak kita cuci. Maka jadikan kita bersihkan, ya, sibukkan dengan amal soleh, insya Allah. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, ini ya kendala yang sering diwaspadai, menganggap sepele. Kenapa? Karena dia tidak merasa mendapatkan nikmat, ya, dia tidak merasa istimewa, dia tidak sadar tentang nilai keutamaannya, sehingga akhirnya apa? Dia menganggap biasa saja Al-Quran itu, baca nggak baca sama saja. Nah, yang kedua, lemahnya wawasan ilmu tadi tentang Al-Quran. Nah ini, jarang kita mengkaji khusus tentang Al-Quran agar kita mendapatkan motivasi. Tidak memiliki waktu wajib tadi. Lemahnya keinginan untuk beribadah dengan tilawah 1 juz. Nah, padahal 1 juz itu standar minimal. Nah, kemudian apa? Terbawa lingkungan. Nah, lingkungannya nggak ada yang baca Al-Quran. Akhirnya kita pun juga terbawa arus. Maka bagaimana kita menciptakan Al-Quran? Kita bersyukur, ini alhamdulillah kita berada di lingkungan kerja yang memberikan ruang kepada kita, memacu kita. Maka kalau kita kemudian kita diberikan amanah, ini tanggung jawab ya, tanggung jawab halaqah Quran ini, jadikan ini sebagai salah satu cara kita untuk apa? Membuat lingkungan agar selalu dekat dengan Al-Quran, tidak tertarik dengan majelis-majelis Quran. Nah ini ya, ini tadi saya sampaikan, Nabi itu, para sahabat itu agenda programnya sepekan sekali hatam, yang disingkat dengan fami bisyauqin. Apa Bapak Ibu? Fami bisyauqin. Jadi kalau ini bahasa Arab, kalau diartikan itu fami, lisanku selalu rindu. Ya cocok memang. Lisanku tidak pernah merasa bosan. Jadi bisyauqin, syauq itu artinya apa? Rindu. Selalu rindu dengan apa? Al-Quran. Tapi ini ternyata singkatan. Fa artinya Al-Fatihah. Mim artinya Al-Maidah. Jadi hari pertama, hari Jumat, Fatihah sampai Al-Maidah. Kan begitu kan? Lalu kemudian hari berikutnya Mim Al-Maidah sampai Yunus. Ba jadi Yunus sampai Bani Israel. Ba itu surat Bani Israel, artinya surat Isra. Lalu kemudian Shin Asy-Syu'ara. Bani Israel sampai Asy-Syu'ara. Lalu Shad ya, Shin Waw. Shad itu was-saffati Soffa. Asy-Syu'ara sampai was-saffati Soffa. Hari ke-6 was-saffati Soffa sampai suratul Qaf. Bisyauqin. Qaf hari ke-7 sampai An-Nas.
Nah, coba ini kira-kira memang hampir 5 sampai 6 juz sehari. Jadi 5 sampai 6 juz sehari. Tapi kita berpacu, kita mencoba. Nah, kalau kita nggak ada usaha, memang tidak akan pernah mencapai. Jadi kalau satu hari misalkan duhur 1 juz, asar 1 juz ya, maghrib 1 juz, isya 1 juz, subuh 1 juz, insya Allah ya selesai kita. Sepekan sekali kita akan khatam. Kemudian kunci yang ketiga nih ya, nih bersemangat menghafal ya. Kunci yang ketiga tadi, kunci yang pertama apa tadi? Mencintai Al-Quran. Kunci yang kedua, mengetahui tujuan membaca Al-Quran. Nah, kunci yang ketiga agar cinta dengan Al-Quran itu semangat dululah. Minimal kita semangat untuk menghafal Al-Quran. Semangat dulu. Nanti kalau nggak punya semangat, ya bagaimana kita akan mulai ada aksi dan tindakan. Nabi SAW ingatkan, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Orang yang hatinya kosong, apa artinya kosong? Tidak punya hafalan dari Al-Quran, maka seperti ibarat rumah kosong. Itu kan? Coba kita perhatikan kalau rumah kosong isinya apa Bapak Ibu? Isinya macam-macam, kecoa. Ya, coba kalau kita ada di rumah kita, satu kamar kosong, nggak pernah dibuka gudang itu, baru masuk, coba gimana itu terasa? Sedapnya kita. Baru masuk rasanya udah pengap Pak Ustadz, banyak debunya. Nah, begitu, banyak kotorannya, banyak sarang macam-macam. Belum lagi yang nggak kelihatan juga banyak juga itu. Di situ memang tempatnya. Ya, artinya apa? Nabi katakan, kalau hati kita, pikiran kita tidak ada hafalan Al-Qur'annya, maka yang banyak mengisi adalah setan, keburukan, kejahatan, kotoran-kotoran hati, kotoran-kotoran jiwa. Itu seperti itu. Ini Nabi berikan isyarat kepada kita, marilah kita harus mengisi. Kalau sekarang ini banyak ya orang-orang, anak-anak remaja lah, terutama kan lomba-lomba ngapalkan ini, ngapalkan syair, ngapalkan lagu, nyanyi-nyanyi, kemana-mana lagu-lagu. Masya Allah, ini padahal nggak jelas juga begitu. Padahal ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Sahal bin Abdullah mengatakan kepada salah seorang muridnya. Sahal bin Abdullah pernah mengatakan kepada salah seorang muridnya, "Atahfadzul Quran?" Kau hafal enggak Al-Quran itu? Qala la. Aku enggak hafal Al-Quran. Qala wa ghautsaha limu'minin, celaka. Ini kata beliau. Celaka itu bagi seorang mukmin, la yahfadzul Quran, enggak hafal Al-Quran. Fabima yatarannam? Bagaimana mungkin dia itu akan yataronnam? Yataronnam itu bahasa orang itu berlagu gitu ya. Kita ini kalau taronnam, yataronnam itu artinya kita menyanyi. Menyanyi itu kan sesuatu yang meringankan. Kita kan nyaman kalau nyanyi-nyanyi begitu kan, belajar sambil nyanyi, senang kita kan. Nah ini disebutkan bagaimana yataronnam, bagaimana dia akan berlagu, padahal dengan nada, intonasi, irama-irama Al-Quran, disitulah kita ada nilai kenikmatan. Wabima yatana'am, bagaimana bisa menikmati? Fabima yunaji rabbahu. Lalu yang ketiga kata beliau, bagaimana dia akan bermunajat, berkomunikasi, ya, berbincang-bincang dengan Allah kalau dia tidak punya hafalan. Ini kata Sahal bin Abdullah. Karenanya hafalan itu insya Allah kalau kita punya komitmen ini, semangat menghafal sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Ya, kita sekali menghafal maka semua kebaikan Al-Quran pun dapat. Apa kebaikannya kalau kita menghafal? Pertama, jadi kalau kita ini punya semangat menghafal, pertama kita mentarbiyah iman kita, ya. Jadi kita sekaligus ketika kita itu belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran, kita sedang mentarbiyah iman kita. Orang yang hatinya, isinya, dia coba kemudian letakkan ayat-ayat itu dalam hatinya, maka iman itu akan hidup, ya, akan mendapatkan kekuatannya. Kita juga tarbiyah alal ibadah, ya. Karena apa? Mau nggak mau akhirnya kita harus menghafal, kita akan menjaga. Jadi kita akan menjaga. Tarbiyah ta'limiyah. Kita pun juga kemudian mentarbiyah diri kita untuk apa? Untuk mengajar. Intibat, disiplin. Ya, karena biasanya kalau orang sudah punya semangat
menghafal Al-Quran, pastinya dia akan mengalokasikan waktu. Kapan ini? Istiqomah juga, kita mendapatkan belajar istiqomah, sabat alal haq. Kita teguh dalam kebenaran, da'awiyah. Ini juga kita mendapatkan langsung ketika kita semangat menghafal Al-Quran itu, insya Allah ya, kita akan juga belajar dakwah, kemudian ilmu, akhlak, ya, kemudian kita juga cinta dengan akhirat. Ya, ini kita dicintakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhirat. Kenapa kita berat menghafal? Ini biasanya sebabnya kemungkinan terbelenggu oleh dosa. Maka banyak-banyak istighfar. Jadi kalau kita ini masih berat menghafal, itu sesungguhnya indikator kenapa kita nggak tertarik begitu. Padahal jaminan Allah begitu luar biasa. Makanya menghafal Al-Quran itu menjadi sebuah agenda cita-cita hidup. Bapak Ibu sekalian, menghafal Al-Quran harus menjadi cita-cita hidup. Terus kita bermohon kepada Allah, ya Allah berikan kami kesempatan sebelum meninggal hafal 30. Amin ya Rabbal. Yang mengaminkan mudah-mudahan Allah ijabah ya, insya Allah. Iya kan? Ya, jadi memang harus seperti itu cita-cita. Jadi insya Allah kalau kita punya cita-cita, Allah akan bagikan. Tapi kalau kita, cemanalah Pak Ustadz, kita udah tua begini, mana mungkin bisa. Kita udah melemahkan. Banyak juga yang Bapak Ibu sekalian, para sahabat rata-rata penghafal Al-Quran, dan mereka itu orang-orang yang sudah lanjut rata-rata. Maka kita jangan merasa lemah ya. Tidak menghalangi kita, banyak contoh yang sudah usia lanjut bisa juga menghafal Al-Quran. Kemungkinan minimnya amal soleh, ini juga karena boleh jadi itu, atau jauhnya daripada Allah. Sering kita mendengar atau terlalu sering mendengar menghafal Al-Quran itu beban berat, menyengsarakan, menguras pikiran, tenaga, dan waktu, dan seterusnya. Nah ini kadang-kadang yang menghalangi kita. Ada apa? Ada parasit-parasit pikiran yang kita tanam sendiri. Saya nggak bisa Pak Ustadz, saya nggak mampu, saya nggak sanggup, udah bebal ini, udah tua saya, begitu kan. Gimana saya bisa ngapal, saya masih belepot, macam-macam. Nah, kalau kita sudah punya sikap seperti itu, maka biasanya akan terasa berat ya bagi kita. Oke, saya kira mungkin ini terakhir ya, kaidah secara umum. Kalau mau menghafal, ini intinya itu ya, kuncinya menghafal itu apapun yang ditawarkan oleh semua orang, kalau menghafal itu tidak lari dari sini. Takrir, kita ulang-ulang ya. Takrir, kuncinya mengulang-ulang. Makanya menghafal itu kuncinya seringnya membaca. Tingkatkan intensitas bacaannya. Nanti lama-lama terhafal sendiri. Maka biasanya kalau orang itu tujuannya menghafal Al-Quran, stres. Seringkali stres. Sebab apa? Sebab nggak hafal-hafal. Jadi beratnya luar biasa. Makanya kita resepnya paling mudah itu, coba kalau kita ingin menghafal, jadi mulailah dulu kita intensitas bacaannya diintenskan. Jadi kalau bisa sepekan sekali ketemu Al-Baqarah, sepekan sekali ketemu Ali Imran, sepekan sekali ketemu An-Nisa, sepekan sekali ketemu Al-Maidah. Berarti khatam seminggu sekali itu. Seminggu sekali. Itulah kan masyarakat kita tiap pekan ketemu Yasin. Makanya rata-rata masyarakat kita hafal Yasin. Ya, rata-rata hafal Yasin. Kenapa? Sepekan sekali tiap malam Jumat, hari Jumat ketemu. Itu kan? Tidak sedikit kita yang hafal Al-Kahfi. Kenapa? Al-Kahfi dibaca tiap pekan. Tabarok, ya, Al-Waqi'ah tiap hari dibaca. Itu intinya. Kalau kita bisa tiap hari apalagi ya. Tadarruj. Itu kuncinya tadarruj. Apa bertahap. Jadi mulai dari yang mudah-mudah dulu lah. Juz 30 dulu. Jangan langsung kita hantam dengan yang susah-susah. Udah yang ayat panjang-panjang misalkan. Kita stres duluan. Maka kita cicil sedikit, nggak apa-apa. Tapi kita dhabetnya itu hafalannya kuat. Satu hari 1 ayat saja, 1 hari 2 ayat saja, 1 hari 3 ayat saja, begitu. Tapi konsisten, rutin, insya Allah nanti akan kuat. Tarkis, lalu fokus. Tarkis itu fokus. Kita kalau menghafal itu harus fokus. Jangan disibukkan dengan apapun. Kita nggak akan bisa ngapal kalau sambilan. Sambil di dapur, sambil ngapal. Gosong, jadi apalannya nggak nyampe. Iya, masakannya gosong, lalu apalannya nggak. Memang harus fokus sedikit. Makanya cari-cari waktu yang pikiran kita itu bisa terbuka. Habis subuh itu yang paling
utama. Jadi sebelum subuh atau habis subuh, itu yang fokus. Makanya kalau kita ingin murojaah, itu juga cari tempat-tempat momentum yang kita bisa fokus, terutama waktu sholat. Makanya hampir Al-Quran seringkali digandeng dengan sholat malam. Ya, sholat malam. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacaan Quran di waktu subuh. Subuh itu kan malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil. Nah, digandengkan antara rattilil Quran dengan qiyamul lail, ya kan? Wal fajr, ya kan? Demi waktu subuh, ya. Tadi sudah itu yang wal fajr. Jadi hampir rata-rata sering kali digandengkan dengan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu sekalian, coba murojaah yang dihafal dalam sholat. Nanti akan sangat berbeda. Coba nanti terapkan ke anak didik kita. Jadi dan mungkin kita juga bisa merasakan itu. Apa yang kita hafal, lalu gunakan dalam sholat-sholat sunnah kita. Jadi Bapak Ibu tadi habis subuh, ngapalkan berapa ayat tadi? 3 ayat. Coba nanti gunakan di sholat duhanya. Itu pasti akan ada pengalaman berbeda. Gimana perasaannya? Perasaan kemarin waktu sholat duha pengen cepat selesai, tapi ini rasa nggak pengen cepat selesai, ya kan begitu kan? Karena apa? Kita menikmati sambil mengingat, itu kan terasa panjang juga ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya hafalan lalu kemudian digunakan dalam sholat, itu terasa lebih mudah bertahan, ya, lebih mudah bertahan. Kita punya tabarok misalkan, sholat dengan setengah halaman itu bisa kita menikmati, kita tabarakalladzi biyadihil mulku, bisa lama kita, kan begitu kan? Dibanding kalau kita nggak punya hafalan, imam panjang sedikit kita udah ngomel nih, ya kan? Imam ini kayak dia sendiri punya hafalan. Kan begitu kan? Nggak tahu ini panjang, sakit ini ya, betis kita ini terlalu panjang. Itu karena apa? Karena kita fokus dengan otot kaki kita, ya, ya. Fokusnya ke otot kaki kita, Masya Allah. Makanya coba sesekali kalau imamnya 1 juz misalkan. Kalau kita di Masjidil Haram, kalau di bulan puasa ya, itu kan 3 juz kan, tarawih dengan 3 juz. Kalau kita punya hafalan, tidak terasa, karena kita sambil murajaah. Apalagi suaranya bagus lagi kan, suaranya bagus, nyaman kita, terasa. 3 juz nggak terasa, tapi sampai di Mujahidin, ya Allah, bacaannya padahal mungkin Al-Qari'ah was-sama'i wat-tariq misalkan, banyak yang ngomel. Kenapa kok bisa begitu? Nah, ini tidak kita niatkan. Di samping kita nggak punya hafalan itu, begitu ya. Tarkis, taksim, juga taksim harus kita bagi-bagi. Nah, kita bagi nanti, bagi waktu, kapan waktu murojaah, kapan waktu mulai menghafal, itu begitu. Jadi kita murojaah harus ada waktu menghafalnya. Tasmi', tasmi' kan, jangan kita menghafal sendiri, kita perdengarkan. Jadi kita minta, maka nanti dipersaudarakan. Ini saudara saya tasmi' ini, tolong bacaan saya diperdengarkan, kita simakkan. Simakkan itu artinya apa? Kita storkan, insya Allah ya. Maka tolong nanti halakoh Qur'annya itu kita coba jadikan sebagai lingkungan ini, lingkungan kita untuk maju, lingkungan kita untuk sama-sama berlomba-lomba. Jadi berusaha agar Allah berikan kepada kita rizki dapat menghafal Al-Quran, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini 1 jam lebih ya, hampir 1 jam setengah. Dari mohon maaf, mudah-mudahan ada nilai kebaikan yang mudah-mudahan minimalnya membangun kembali dan memperbaharui ya, komitmen kita untuk kita bersahabat dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan keberkahan, anak-anak kita yang menjadi tanggung jawab anak kita pun juga turut bersemangat, insya Allah. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.